Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore pemirsa, bincang kita dimanapun berada. Insya Allah kita tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pastinya teman-teman dan saudaraku dimanapun berada. Baik pemirsa yang budiman, hari ini kita sedang berdiskusi bersama kakanda kita, abang kita, Ustadz Tony. Pastinya kita berbincang seputar sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat Ustadz ya? Sehat. Wah, sampai juga hari ini di tempat kita ini Ustadz Lucky Cafe ini. Subhanallah. Sengaja ngundang Ustadz ini Ustadz sambil ngopi bareng gitu. Sangat kreatif sekali. Ini tempatnya kreatif anak muda Ustadz. Iya, alhamdulillah. Jadi Ustadz, izin Ustadz, kami sengaja ngundang Ustadz karena ingin memenuhi syarat konten saja ini Ustadz untuk publik, di mana kita hari ini sedang waktunya sudah dekat menyambut bulan suci Ramadan. Tentu berpuasa ini Ustadz. Iya. Ustadz, Iya. mewajibkan puasa ada ayatnya pasti Ustadz ya? Iya, kalau Apa tuh Ustadz? Nah, ini kalau mulai masuk Ramadan, Ya. nanti insya Allah nih berkumandang ayat-ayat surah Al-Baqarah ayat 183 yang merupakan dasar umat Islam untuk melaksanakan puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, dan ayat ini turun bukan di dalam bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan. Nah, kalau sebelum Ramadan itu Sya'ban. Sya'ban Ya, Sya'ban inilah. Jadi di bulan Sya'ban ayat perintah untuk menunaikan berpuasa turun, dan itu bukan Rasulullah ketika berada di Mekah, tapi berada di Madinah. Jadi beliau selama di Mekah tak pernah mendapatkan perintah puasa Ramadan. Tapi tak kala pindah ke Madinah tahun kedua baru ya. Tahun pertama belum. Jadi tahun kedua. Begitu tahun kedua, masuk tahun kedua, pas di bulan Sya'ban turun perintah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ay furidu alaikum musyam, diwajibkan buat kamu orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Kapan? Bulan Ramadan, selama 1 bulan. Nah, ini perintah untuk berpuasa itu. Jadi perintah itu didapatkan oleh orang-orang yang beriman ketika Rasul berada di Madinah. Nah, jadi tahun pertama belum puasa. Nah, tahun kedua baru mendapatkan perintah puasa di bulan Sya'ban. Ya, seperti kondisi saat kita sekarang ini. Terima perintah untuk berpuasa. Masuk bulan Ramadan, tinggal puasanya lagi. Ya? Iya, insya Allah. Ini mudah-mudahan beberapa hari lagi kita akan berpuasa bulan Ramadan. Artinya berarti di bulan Sya'ban itu turunnya ayat itu berarti suruh kita warning, Tuhan berarti minta kita warning atau apa, menunggu itu bersiap-siap gitu kan? Ya, bersiap-siap. Ini bukan begitu besok Ramadan langsung puasa, tidak, tapi beberapa hari sudah Allah siapkan. Ini ada perintah. Nah, ini kamu perlu persiapan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi Sya'ban itu memang terletak antara Rajab dan Ramadan. Jadi kalau Rajab orang sudah sangat kenal sekali, sangat populer. Tapi kalau Sya'ban cuma nisfu Sya'bannya yang kenal. Bulan Sya'bannya jarang populer. Ramadan sangat populer. Ramadan sangat populer. Apalagi dahulu kala Ramadan itu subhanallah, di dusun-dusun itu subhanallah
Mereka begitu mau tahu datang Ramadan, luar biasa mereka. Baik, baik Ustaz. Nah, nih pemirsa dimanapun berada, ini yang disampaikan Ustaz. Saya aja hampir lupa kisah itu turunnya ayat itu. Ternyata sebelum bulan Ramadan, di bulan Sya'ban Ustaz ya jatuhnya ya. Ada Allah sangat adil. Kita ketika diberikan kewajiban yang sangat penting, kita disuruh bersiap-siap dulu untuk melaksanakan yang wajibnya. Begitu Ustaz ya? Iya. Baik Ustaz. Nah ini Ustaz, tadi ada kita siapkan beberapa soal ini Ustaz, mau bertanya-tanya. Ini kayak ujian nih nampaknya nih. Artinya untuk kepentingan umat juga ini Ustaz, Iya, baik iya. pribadi dan mungkin publik juga Ustaz. Iya, iya. Memang sengaja tadi karena kita nggak tahu ini soal agama sih soalnya kan. Hanya untuk bersiap-siap diri aja, untuk mana tahu nanti pada saat kita berpuasa dan kita sudah kuat dan tetap semangat kayak gitu menghadapi puasa itu, sehingga lulus berbagai ujian nantinya itu Ustaz. Iya. Jadi Tad, sedikit Tad, pingin nanya ini Tad, karena kita berpuasa masih di dalam pusaran corona, yang mana hari ini Tad udah masuk tahun kedua Tad, corona itu belum berakhir, ya kan? Jadi saya mau nanya dikit Tad, apakah ini ujian atau bagaimana Tad? Sebelum-sebelumnya kan sebelum ada corona kita nikmat aja menghadapi puasa itu Tad. Nah, pingin tahu sedikit dari Ustaz, apakah ini ujian atau bagaimana Tad? Atau kapan selesainya ini Tad, agar kita beribadah itu tetap tenang Tad? Yes, masuk tahun kedua corona ya. Berarti sudah bisa berjalan nih dia. Sudah bisa berjalan, sudah bisa keliling-keliling. Keliling-keliling dia tadi ya. Yang namanya penyakit di dunia ini itu sudah ada sejak dahulu kala. Sejak dahulu kala. Ya, semenjak ada manusia, semenjak itu pula ada penyakit. Nah, penyakit yang Allah berikan itu buat mereka yang beriman itu tinggal menyikapinya lagi. Tinggal menyikapi. Ya, karena dalam Al-Qur'an allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kita ini dengan kehidupan. Itu ujian yang Allah berikan itu ayyukum ahsanu amala, untuk mengetes kita termasuk orang baik atau tidak. Kaya sebenarnya ujian, miskin ujian, sehat ujian, sakit ujian, ketika berusaha ada bisnis itu ujian, beruntung ujian, beruntung juga ujian. Ya, rugi Ujian juga. ujian. Nah, bagaimana ujian-ujian ini tinggal kita lagi yang menyikapinya. Kalau kita menyikapinya dengan baik, maka akan mendatangkan rahmat. Corona, kalau itu berupa penyakit, tinggal kita lagi. Karena sakit itu kalau disikapi dengan baik membawa rahmat. Membawa rahmat ya. Iya. Contoh Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Dikasih penyakit, tapi cara menyambutnya. Nah, begitu juga ketika sehat akan menjadi rahmat. Tapi kalau salah menyambut kesehatan itu jadi bala dia. Jadi bala dia. Begitu juga sakit. Nah, Iya, Ustaz. kalau tadi kita baik menyikapinya, menghadirkan pahala rahmat buat kita. Tapi kalau salah maka timbul dosa bahkan mudarat. Tinggal kita lagi menyikapin. Nah, kita baca lagi kondisi yang ada. Kan perintah Allah memang di dunia ini kita turun ikra, baca, amatin dong. Jadi kita ini paling suka tuh jadi mata ikan asin, nengok tapi cuma melotot deh, tak mengamatin. Maka ini kalau kita menyikapin dengan baik bisa jadi peluang. Iya, Ustaz, ya, Ustaz. Jadi peluang. Lalu Tad, untuk menyemangati kita itu Tad, kita tahu keadaan hari ini begitu terpuruk ekonomi kita oleh karena corona. Belum lagi ada bencana di daerah. Dari saudara-saudara kita baru hari kemarin ya NTT banjir bandang ya. Bagaimana ya ketika
perintah Tuhan sudah mau dekat melaksanakan ibadah, tentu kita ada Ustaz mungkin tahu tipsnya apa supaya kita tetap berjalan pada borosnya menjalankan kewajiban perintah Tuhan itu Tad. Apa kira-kira Tad? Yang perlu kita lakukan, kalau sekarang ini kondisi hari ini kita dimampiri dengan kebaikan, maka kita bersyukurlah kepada Allah. Ya, Tad. Bersyukurlah kepada Allah dengan cara ucapkan terus selalu alhamdulillah. Sudah itu yang kedua, berapapun tuh sisa nikmat yang diberikan kepada kita, senang kita menerimanya. Lalu yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan, bertindak kita. Bertindak caranya. Ya, bertindak, berusaha kita. Kalau kepada Allahnya kita gencarkan ibadah kita, sholat kita. Tak kala kita ini dikasih nikmat sehat, ya gencarkan. Ibadah kita makin mantapkan. Tak kala kita dikasih musibah, maka kita sabar. Sabar. Ya. Sabar artinya mampu mengendalikan diri. Tidak harus suuzon, jelek sangka. Yang timbul kalau orang salah menyikapinya kadang-kala suuzon, jelek sangka. Kepada Allah dia ngata-ngatain Allah, kepada manusia habis salah galau manusia yang lain. Salah galau. Iya. Jadi tinggal kita menyikapnya husnuzon, baik sangka, kendalikan diri kita. Mungkin ada hikmah di balik ini. Kemarin kita lupa dengan keluarga kita, dengan begini kita bisa balik kepada keluarga kita. Iya. Yang kemarin kita kurang berhati-hati, dengan begini kita jadi jadi berhati-hati. Iya. Yang kemarin kita barangkali jarang menjaga kebersihan, dengan begini kita bisa menjaga kebersihan. Jadi ini sifat husnuzon, baik sangka kita menyikapin sesuatu, baik itu yang enak maupun tak enak, kita sikapi dengan baiklah. Artinya ada rencana Tuhan ini semua pastinya. Ada rahasia. Kita dalam Islam itu ada namanya rukun iman. Iya. Nah, rukun iman. Kalau kami itu rukun imannya itu 6. Entah kalau di sini. Tetap 6 juga. 6 juga. Iman kepada qada dan qadarnya Allah. Iya. Qada itu keputusan Allah yang telah. Ya, jadi Allah sudah memutuskan ada sehat, ada sakit, ada enak, ada tak enak, ada senang, ada susah, ada gagah, ada buruk, ada gemuk, ada kurus. Iya. Itu sudah Allah tetapkan. Ada kaya, ada yang miskin. Allah sudah tetapkan. Nah, tak kala sesuatu itu menjumpai makhluknya, nah itulah namanya qadar. Qadar itu kita lebih mengenalnya dengan istilah takdir. Takdir. Jadi ketika selamat itu takdir, ketika celaka itu takdir. Ketika ngapo kau badan kau kayak gitu, takdir. Takdir itu apa? Lah batasnya, lah waktunya. Allah memutuskan kita nih rambut putih kayak. Bakal tua. Tiba waktunya putih rambut. Itulah takdirnya. Pasti. Batasnya, waktunya. Sama lah ini dia. Diminum Tad kalau Ini ayo kita minum sedikit Tad. kopi susu ini. Aduh. Kopi susu itu Tad. Iya. Nih kopi susu ini hangat. Itu takdirnya. Tapi nanti tiba batasnya habis, tiba dingin dia. Ya, dingin itu tadi takdirnya. Itu batasannya, ukurannya. Ini gelas dipakai. Jatuhkan, pecah dia. Takdir lah sudah. Ukurannya, batasannya itulah dia. Nah, samalah kita dengan hidup ini kondisinya. Maka kalau kita ingat ke situ, baik itu enak maupun tidak enak, hidup ini jadi asik semua. Iya, jadi asik gitu. Jadi tidak pernah mengeluh gitu. Dikasih sakit, tidak ngeluh dia. Dikasih senang, tidak sombong dia. Ada orang dikasih kaya lupa daratan. Udah dia anyut dia. Nah, berarti tidak mampu diuji dengan kesenangan. Nah, kemarin lagi susah baik dia dengan kawan. Wah, kenal semua dengan kawan. Tiba senang, lupa dia dengan kawan-kawannya. Itu berarti tidak mampu dia menghadapi ujian itu. Sama dengan sakit, wabah seperti ini, pandemi seperti ini, tinggal kita menyikapinya gitu.
kalau kita nyikapi dengan baik, positif, husnuzon, nah insya Allah akan mendatangkan rahmat. Amin, 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 Ustaz. Baik, Ustaz. Ini kita lihat lagi nih. Nah, Ustaz. Balik lagi kita nih. Flashback ke belakang, Tad. Iya. Kita dihadirkan lagi ini tak soal ibadah ini, melaksanakan ibadah nih, terutama tarawih, tadarusan. Itu pembatasan pun dilakukan, Ustaz. Mungkin melalui dari peraturan yang sudah ditetapkan, baik dari Kemenak, ya kan? Ini kita dengar ini nih 50% cuman, Ustaz. Ya kan? Nah, harusnya kan kita pingin itu tak bagaimana ya? Ingin full power, ibarat itu mendapatkan rasa keimanan kita dan ketakwaan kita itu, Tad. Ini kok ada pembatasan, rasanya itu menyikapi itu, Tad. Kita dalam keadaan kita kadang-kadang berangan-angan seperti ini, Tad. Dulu kita full ibadahnya rame-rame, sekarang dikit, mulai down kita, Tad. Dulu tadarusan asik, ini waktu dibatasi, Tad. Ya kan? Dulu ada ustadz setiap tarawih pasti ada ceramahnya kadang-kadang, lalu dibatasi, Tad. Ya kan? Nah ini kan kadang-kadang turun rasa tingkat percaya diri kita untuk melakukan ibadah, Tad. Kira-kira untuk menyikapi itu apakah supaya meningkat ibadah kita, Tad? Kondisi apapun maupun diturunkan 50%, tinggal kita balik lagi kepada kita. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu sesuai dengan niat. Nah, sekarang kita terutama di kota Jambi itu sangat banyak masjid, musola, dan tiap RT ada masjid, ada musola. Iya. Nah, insya Allah lebih. Insya Allah lebih aman. Jadi untuk mencapai target 50% sekiannya isinya masjid itu 100%, artinya 500 orang. Iya, betul. Kapasitasnya 500, berarti sekarang kapasitasnya tinggal 2,5. Sekarang kita lihat lagi ke feedback belakang lagi. Dulu sholat tarawihnya ada tak 500 gitu. Iya. Dulu cuman 150. Berarti yang dulu pun tak sampai 50%. Nah, jadi jangan terpengaruh, santai gitu. Tetap rasional kita ngitungnya gitu. Iya, nah, untuk pemerintah dalam hal ini memang sudah ada keputusannya. Dalam beberapa hari yang lalu, keputusan bersama Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (FKUB) dan pemerintah Kota Jambi, dalam hal ini wali kota, sudah diputuskan. Nah, tentang buka puasa, sahur bersama, tentang sholat tarawih berjamaah, tadarusan, bahkan safari Ramadan, bahkan sampai takbir nanti. Nah, takbir insya Allah aman kok menurut pengamatan saya bertahun-tahun belakangan yang lalu. Dulu belum ada corona. Ya. Yang takbir itu paling banyak di masjid itu 5 orang. Iya Ustaz ya. 5 orang itu pun sudah banter banyak itu. Takbir 5 orang. Jangan disangka ada isinya di dalam masjid tuh. Tak ada isi masjid itu. Jadi, nah itu kondisi aman gitu. Apalagi kondisi sekarang. Jadi ketika pemerintah silakan takbir di masjid masing-masing, kata dia. Saya udah pikir aman. Ini enggak kan lebih dari 50%. Jadi kalau pemerintah bilang 50%, enggak 50% isi takbir itu di dalam itu. Tetap kayak dulu juga ternyata isinya. Itu pun juga nanti banter-banternya pakai tip. Tip orangnya tak ada. Kita mic aja gitu ya. Jadi
masyarakat, jangan terpengaruh, santai aja, santai. Karena ketika takbir, insya Allah tidak akan terjadi kumpul. Mengapa? Orang sibuk aktivitas di rumah masing-masing tuh. Pastinya, Ustaz. Malam itu sibuk dia dengan aktivitas masing-masing. Yang perlu itu memang ada pelarangan untuk takbir keliling. Nah, sekarang insya Allah takbir keliling sudah dilarang juga, otomatis kan insya Allah aman. Tinggal penegakan aja lagi aturan, penegakan aturan, insya Allah aman. Jadi tidak ada masalah. Yang penting umat Islam, pemuda remaja, anak-anak muda fokus dengan kegiatan, insya Allah aman, tak ada masalah. Baik Ustaz. Tad diminum dulu Tad sedikit Tad sambil ini iya. santai sedikit. Ini buatan adik kita tadi nih luar biasa. Dan ini pakai bukan rumah Mbak yang pakai tingkat 2 ya. Gelas juga pakai tingkat 2 ya Tad. Oh. Itu sudah disaring tuh kayaknya. Sudah disaring. Taruh di bawah. Letak di bawah. Kopi Vietnam ya. Ini namanya kopi Vietnam. Vietnam. Wah, kopi Vietnam ini. Iya. Terasa di Vietnam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Luar biasa. Subhanallah. Ini bisa kunjungi terus ke sini nih. Iya. Maka ngambil mereknya sedikit kan biar adik-adik kita sukses juga ini. Amin ya Allah. Baik Tad. Ustaz tentu ini punya doa-doa yang kalau orang bilang itu mustajab lah. Artinya untuk kami juga ini dan untuk masyarakat Tad, dalam menghadapi situasi pandemi juga saat ini ya Tad ya. Keterpurukan ekonomi, agar doa kita itu didengar oleh Allah supaya iman dan takwa kita tetap terus berjalan dan memantapkan jiwa kita supaya kita khusyuk Tad. Apa doanya Tad yang pas itu Tad? Supaya kita doa itu khusyuk harus ada H2C lah. Iya. H2C itu harap cemas. Berharap doa itu dikabulkan. Berharap doa itu dikabulkan. Cemas tidak dikabulkan. Jadi kalau orang betul-betul berharap, itu otomatis dia memang bayonian berdoa itu. Memang betul-betul bersungguh-sungguh dia berdoa. Minta itu bersungguh-sungguh. Maka berharap, hadirkan dulu berharap. Hadirkan rasa berharap. Iya, berharap gitu. Jadi berdoa itu jangan antara iyo dengan tidak. Terima pak iyo, tidak sudah. Nah, itu yang terjadi. Nah. Jadi kalau memang berdoa itu memang berharap niat ya Allah. Memang betul ya Allah. Minta niat kepada Allah supaya usaha kami dilancarkan. Nah, berharap betul gitu. Memang berharap niat. Bagaimana berharap ketika seorang manusia berharap kepada manusia mau diterima cintanya oleh seorang wanita. Oh, berharap nih ya Allah. Dia berusaha betul tuh. Nah, sekarang berharap nih kepada Sang Khalik, kepada Allah. Berharap lebih dari itu lagi, berharap. Nah, sudah itu yang kedua tadi cemas. Jadi kalau takut tidak dikabulkan, akhirnya timbul bersungguh-sungguh dia berdoa. Makanya tadi H2C, harap cemas. Jadi memang betul-betul berharap supaya dikabulkan, takut, khawatir sekali kalau tidak dikabulkan, maka timbul rasa sungguh-sungguh tadi, rasa sungguh-sungguh tadi. Dan yang berikutnya keimanan, keyakinan, kepercayaan bahwasanya tidak ada yang bisa mengabulkan doa selain Allah. Makanya di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu pasti aku kabulkan. Itu perintah Allah, ayat Allah. Nah, tak kala kita yakinin, kalau aku berdoa pasti dikabulkan. Dikabulkan oleh Allah itu tidak di dunia, di akhirat. Di dunia jangka pendek bisa jadi, kalau tidak jangka menengah, kalau tidak jangka panjang.
Kita berdoa itu ketika tidak dikabulkan jadi ladang pahala. Karena doa itu bagian daripada ibadah. Maka tugas kita berdoa, minta. Nah, belum dikabulkan doa terus. Nah, lalu yang ketiga, berdoa itu continue, terus menerus. Jangan sekali lagi. Baru sekali berdoa langsung pula memponis, akulah berdoa tidak dikabulkan gitu. Harus tak perlu panjang-panjang doa itu. Doa tak perlu panjang-panjang, tapi rutin. Ya rutin. Yang namanya kita minta. Kita ini kalau minta, kalau orang dusun tuh bengungut, minta terus. Malah anak dengan mbaknya. Minta terus. Anak dengan maknya. Minta sekali kan belum tentu dikabulkan. Iya, Ustaz. Pagi minta, siang minta, sore minta, asal ketemu dengan orang tua pokoknya minta tiap hari minta. Yang diminta sih kok tuh minta terus. Lama-lama orang tua tadi malak juga. Kau minta terus ambil aku tadi. Itu. Nah kita gitu juga. Nah, terus kita minta dikit tapi minta itu terus. Itu Ya Allah, majukan usahaku ya Allah. Ya Allah, usahaku majukan ya Allah. Majukan usahaku ya Allah. Majukan usahaku ya Allah, ridhoi usahaku ya Allah. Nah, lama-lama pagi, siang, sore, malam ini dipinta sama anak muda nih. Apa kata Allah? Ambil lah. Nah, dikabulkan. Minta tidak pernah berputus asa, terus menerus. Yang ketiga. Jadi kalau yang pertama tadi H2C, berharap betul. Berharap betul. Yang kedua cemas tadi. Nah, artinya kalau sudah berharap, cemas, timbul bersungguh-sungguh. Timbul dia bersungguh-sungguh. Lalu yang kedua, yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah. Yakin dengan ayat-ayat Allah ini kalau kita minta pasti dikabulkan. Lalu yang ketiga, mintalah dengan terus-menerus. Tak bosan-bosan. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saingan kita banyak. Bukan kita yang minta. Nah, nanti akan dinilai siapa yang memang bayonian. Siapa yang memang istiqomah terus-menerus minta ini dia. Insya Allah. Maka berdoa sajalah kita kepada Allah. Saya yakin berdoa itu pasti dikabulkan, diijabah oleh Allah. Dan banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita terhadap doa-doa kita dahulu. Baik, Ustaz. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, mungkin cukup sekian perbincangan sore hari ini Ustaz. Semoga apa yang kita bincang ini bermanfaat untuk masyarakat Jambi khususnya Ustaz ya. Amin, amin, amin. Dan apa yang kita sampaikan menjadi amal jariah juga. Baik buat Ustaz mungkin, dan bagi penonton juga seperti itu yang menonton hari ini teman-teman ya. Ustaz, sebelum kita tutup, ada pesan-pesan untuk masyarakat Ustaz? Silakan Ustaz. Pemirsa dimanapun berada, sambutlah Ramadan ini dengan cara yang pertama, tarhib Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Timbulkan selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Ini sudah barang tentu secara fisikis akan membuat kita jadi semangat, termotivasi untuk melakukan ibadah. Yang kedua, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Dan yang ketiga, jangan lupa memasuki Ramadan ini, sebelum Ramadan tiba kita saling bermaaf-maafan supaya puasa kita sempurna. Karena ibadah puasa itu tak cukup aja dengan Allah, dengan manusia juga. Kita berpuasa supaya sempurna, tapi dengan kawan tak baik, bibir mencong-mencong, nah pahala puasa hilang. Oleh karena itu perlu silaturahim, baik dengan orang, lepaskan semua permasalahan supaya puasa kita aman dan sempurna. Lalu yang keempat, usahakan puasa kita puasa yang sempurna, rukunnya tetap jalan, pasang niat bagus-bagus sebelum terbit fajar, dan menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan tanamkan dalam diri kita, mungkin aku tahun ini ketemu dengan puasa, tahun depan belum tentu. Maka bukan sekedar puasa Ramadan, tapi ibadah Ramadan. Kalau ibadah Ramadan
maka kita akan menghidupkan suasana Ramadan, baik sebelum, sedang, maupun setelah Ramadan nanti. Makanya ketika orang melaksanakan ibadah Ramadan, berarti dia puasa Ramadan, sholat tarawih, sholat witir, baca Al-Quran, kegiatan-kegiatan aktivitas di bulan Ramadan, saling berbagi. Bahkan kalau bisa, usahakan kita sholat tahajud tiap malam. Apalagi untuk pemuda remaja, masih kuat, masih tangguh, pasti bisa. Apalagi kalau bisa bersama-sama sholat tahajud, perahu sama perahu berjajar dekat rusa. Kalau mau sama mau, pasti bisa, insya Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa laksanakan sehingga kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Target ayat yang ditanyakan oleh presenter tadi. Barakallah. Semoga berkah ini semua Ustaz. Amin. Baik Ustaz, Ya. mungkin cukup sekian dulu Ustaz ya. Undur pamit diri, di lain kesempatan kita bertemu kembali. Mungkin seperti itu Ustaz ya. Iya. Sambil minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.